안녕하세요. 저는 핸디입니다. 감사합니다. Oke, begitu aja ya perkenalannya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Gimana kabarnya sahabat UT hari ini? Semoga keadaannya sehat dan selalu bahagia ya, meskipun tugasnya tuh banyak banget gitu. Tetap semangat ya. Ini baru masuk ke tugas 1. Nah, besok Senin kita akan masuk ke tugas 2. Jadi hari ini mungkin malam minggu masih ada yang ngerjain tugas 1-nya. Ayo, mana yang baru ngerjain hari ini? Aku tahu banget gimana rasanya bekerja sambil mengenyam pendidikan gitu ya, sambil kuliah, kerja sambil kuliah gitu. Tapi di luar sana tuh masih banyak yang kerja tapi sambil kuliah, tapi masih juga berprestasi dan juga ikut banyak kegiatan kayak gitu. Oke, hari ini kita kedatangan tamu yang akan aku undang. Dia adalah sahabat UT yang datang dari Jadi UT itu nggak cuman tersebar di Indonesia, tapi juga di seluruh dunia ya. Ada 40 negara. Oke, sudah bergabung dengan kita. Halo Juan. Halo Kak Endi. Kalau bisa dengar ya. Jelas. Oke, ini Juanda Ardiansyah gitu ya. Ardiansyahnya harus dipisah gitu. Iya, pakai spasi semua. Oke. Ini manggilnya siapa nih? Juanda Biasanya. aja nggak apa-apa. Juanda. Oh, Juanda. Oke. Oke, Juan mungkin bisa kenalan dulu nih sama teman-teman. Juan itu dari mana, jurusan apa, kayak gitu boleh. Oke. Sebelumnya terima kasih Kak Endi atas kesempatan yang diberikan. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman UT dimanapun kalian berada, perkenalkan, saya Juanda Ardiansyah. Saya dari Lampung, tapi saat ini saya sedang tinggal di Seoul, Korea Selatan. Dan sama seperti teman-teman sekalian, saya juga mahasiswa UT, tapi UT yang ada di Korea Selatan. Saat ini sedang memasuki semester yang ke-7. Saya jurusan manajemen. Oke, jurusan manajemen. Aku mau nanya dulu nih, kondisi saat ini di Korea kayak gimana sih terkait dengan pandemi COVID-19? Alhamdulillah kondisi sudah mulai kondusif ya. Yang kemarin sempat level tinggi, sekarang udah mulai diturunkan. Itu kan awal-awalnya masjid-masjid, terus pokoknya rumah peribadatan, semua itu dilarang digunakan. Tapi untuk saat ini sudah kembali mulai diperbolehkan untuk dibuka kembali. Tapi mungkin kalau UT Korea sendiri, pembelajarannya itu semua masih full online, nggak ada TTM. Biasanya kan sebelum pandemi seminggu sekali TTM, sekarang semuanya full online. Intinya udah mulai kondusif. Yang penting tetap mematuhi protokol kesehatan, memakai masker, kalau di tempat umum juga jaga jarak. Oke, bener banget. Yang pasti sampai sekarang dimanapun. Oke. Gimana? Kalau di Jogja sendiri gimana keadaannya? Apa masih rame demo-demo atau enggak? Dimanapun kalian berada, yang pasti jangan lupa untuk selalu menggunakan masker, jangan lupa cuci tangan dengan sabun, kemudian jaga jarak dan jauhi kerumunan. Itu penting banget 4 hal itu, karena sampai detik ini juga kita belum tahu sebenarnya obat apa yang bisa menyembuhkan virus COVID-19 ini. Nah, yang paling ampuh adalah 4 hal tadi yang harus selalu dipegang. Nah, kalau dari di Korea sendiri ya, setelah ada kebijakan kayak gitu, warganya responnya seperti apa sih? Untuk respon warga Korea itu mereka sangat-sangat patuh apa yang ada peraturan oleh pemerintah ini. Jadi semua yang peraturan-peraturan pemerintah terkait penanggulangan COVID ini ya dilaksanakan dengan baik. Aktivitasnya juga seperti biasa. Di tempat kerja saya sendiri itu juga masih seperti aktivitas biasa. Cuman ya itu tadi, protokol kesehatan tetap dijalankan. Intinya nggak
jauh berbeda sih kalau sekarang. Dulu-dulu itu sempat rame ya waktu awal-awal tahun 2020 kan sempat terjadi ledakan besar tuh di daerah Daegu. Teman-teman juga pasti pernah lihat beritanya ya. Nah, tapi mulai kesini udah kondusif, udah aman. Dan sekarang tracknya itu menurun lah untuk ini coronanya. Oke. Dulu sempat dengar berita juga katanya sempat sekolah kembali dibuka dan akhirnya ada lonjakan gitu ya. Pernah ada di beberapa universitas Korea itu terjadi, ada yang mahasiswanya terkena positif atau terduga gitu. Intinya terus sekolah itu ditutup akhirnya untuk sterilisasi dan sebagainya. Oke. Nah, buat sahabat UT yang punya pertanyaan bisa tulis aja di kolom komentar, nanti bakal aku bacain. Nah, Juan kenapa sih akhirnya memilih Korea gitu? Awal mulanya kenapa kok pilih negara Korea gitu? Kenapa milih negaranya dulu ya, bukan UT-nya ya? Ya, negaranya dulu nih. Kenapa sih di Korea gitu? Korea. Nah, ini menarik banget nih pertanyaannya. Dulu kan awal-awal SMA, ya semasa SMA, kita kan anak-anak muda pasti menggandrungi apa yang namanya itu K-drama, K-pop, pastilah ya. Ini KND juga pasti K-pop lover sih kayaknya. Jadi mulai dari situ sering nonton K-drama, terus dengerin musik, terus mulai dari setel lampu juga pokoknya ngikutin Korea. Setelah lulus itu ada keinginan untuk pergi merantau gitu. Terus tapi ibu aku nyaranin kalau merantau sekalian yang jauh, jangan nanggung. Nah, terus kepikiran kenapa nggak di Korea sekalian gitu. Kan kebetulan ada temen yang tetangga deket rumah lah. Itu dia udah bekerja di Korea. Terus aku tanya-tanya infonya bagaimana caranya. Terus akhirnya memutuskan untuk pergi ke Korea. Nah, tapi untuk pergi ke Korea ini nggak semudah yang kita bayangkan. Itu prosesnya sangat lama dan bisa dibilang sulit juga. Intinya penuh perjuangan. Kita harus rela kursus bahasa dulu, kita menguasai bahasa dulu. Terus setelah itu kita mengikuti ujian IPS. Itu yang ngadain HRD Korea bekerja sama dengan pemerintah Indonesia. Jadi untuk bekerja di Korea, untuk bisa bekerja di Korea kita harus punya sertifikat kelulusan atas ujian IPS yang diadakan pemerintah Korea dengan pemerintah Indonesia dengan HRD Korea tersebut gitu. Intinya kita harus memiliki sertifikat ujian tersebut, harus lulus. Itu pun setelah lulus kita tidak dijamin bisa bekerja ke Korea. Jadi itu baru syarat awal. Intinya ujian, lulus, dapat sertifikat. Nah, sertifikat itu sebagai syarat untuk melamar ke Korea. Tapi belum jaminan kita positif kerja di Korea, itu belum jaminan. Ya, karena pesaingnya juga banyak, terus kuotanya terbatas gitu. Ya, itu ujiannya semacam TOEFL gitu? Ujiannya itu ada reading, ada listening ya, seperti ujian-ujian sekolah gitu. Cuman semuanya berbahasa Korea, beraksara Korea gitu. Seru lah. Nah tadi kan bilang tertarik itu karena nonton K-drama, terus dengerin musik-musiknya gitu. Nah selama ini kan masyarakat kalau lihat di K-drama atau di musik videonya Korean musik gitu kan kayaknya wow banget, keren itu gitu. Nah apakah ekspektasi itu sama dengan realita yang ada gitu setelah akhirnya Juan ada di Korea? Kalau bergantung lingkungannya, Mas. Kalau kalau di lingkungan kerja itu jangan sangat-sangat jauh dari realita yang terlihat di layar kita ya, biasanya K-drama dan sebagainya. Soalnya di tempat kerja itu kita dituntut untuk bekerja keras, terus pokoknya salah dikit kena omel. Itu yang sulit. Nah, kalau pas waktu liburan itu beda lagi. Itu ya seperti yang kita rasakan di nonton drama, kita
bisa berlibur ke tempat-tempat yang ada di drama-drama, tempat wisata, ataupun tempat-tempat yang pernah dijadikan syuting film tersebut. Ya intinya pas hari biasa kerja itu ya kita berasa banget bedanya sama hari liburan. Kalau pas hari liburan itu kita bisa seneng-seneng, ya bisa ngerasain apa yang ada di drama gitu. Gitu sih. Juan pastinya ngalamin yang namanya culture shock gitu kan. Kaget banget ketika di Indonesia budayanya seperti ini, terus datang ke Korea pasti budayanya beda banget gitu. Nah di lingkungannya Juan itu ada nggak sih kayak mungkin hal gitu yang bikin kaget, atau mungkin dari makanan mungkin, atau mungkin dari budaya apa? Yang paling mencolok dan berkesan itu budayanya di sini, kerjanya itu selalu dilakukan dengan cepat-cepat gitu. Jadi harus cepat. Pali-pali. Kita nggak santai-santai, itu nggak bisa. Memang budayanya orang sini bekerja dengan cepat. Kalau untuk makanannya sendiri, pertama ngerasain kimchi itu rasanya aneh banget. Ya asem-asem gitulah. Intinya pas pertama ngerasain itu serasa nggak doyan, tapi kelamaan terbiasa. Nah kalau di sini untuk mencari makanan halal itu tidak terlalu sulit ya, karena di beberapa kota itu ada Asian Mart yang menjual makanan-makanan halal. Kalau di tempat kerja saya sendiri itu ada kantin, tapi juga ini masakan-masakan yang kadang kala bahan dasarnya babi, jadi kita harus hati-hati dan selektif atas makanan yang disediakan di kantin tersebut itu. Oh, kalau dari makanannya gitu ya. Sebelumnya di Indonesia udah nyobain kimchi-nya dulu belum? Sebelum ke Korea? Belum pernah. Pertama di Indonesia juga belum pernah gitu? Belum pernah. Pertama nyoba langsung di negaranya ya? Iya. Oke. Jadi om nggak bisa nanya nih. Oke. Gimana? Iya. Pertama itu nyobain kimchi di pesawat kalau nggak salah, seingat aku. Dulu itu kan naiknya Korean Air, terus disediain makanan Korea gitu. Nah, seingatku pertama nyobain kimchi ya di pesawat itu. Kalau sekarang hampir setiap hari makan kimchi, udah jadi makanan wajib.